Halo Happy Investor, kembali lagi dengan NH Korindo Sekuritas. Kali ini akan memaparkan salah satu saham yang terdaftar dalam indeks LQ45, di mana emiten ini terkenal salah satu produknya yaitu mie instan. Apalagi kalau bukan ICBP, PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. Oke, kita lihat company historinya dulu, bahwa ICBP ini masuk ke dalam sektor consumer non-cyclicals, di mana subsektornya yaitu food and beverage. Di tahun 1982, berawal dari grup produk konsumen bermerek Indofood yang mulai memproduksi mie instan. Kemudian di tahun 1985, memulai kegiatan usaha di bidang nutrisi dan makanan khusus. Tahun 1990, grup CBP mengembangkan ke bidang makanan ringan. Di tahun 1991, mulai mengembangkan kegiatan usaha di bidang penyedap makanan yang dibentuk. Kemudian di tahun 2008, kegiatan usaha di bidang dairy dimulai dengan mengakuisisi Drayton Pte Ltd. Tahun 2009, pendirian PT Indofood CBP Sukses Makmur, di mana tahun 2010 ICBP melakukan pencatatan saham di Bursa Efek Indonesia. Lalu di tahun 2013, ICBP memulai kegiatan usaha di bidang minuman. Di tahun setelahnya, yaitu 2014, memasuki bidang usaha air minum dalam kemasan melalui akuisisi merek Club, serta perluas kegiatan usaha di bidang dairy melalui akuisisi merek Milkwat. Di tahun 2018, akuisisi seluruh kepemilikan saham pada anak perusahaan di bidang minuman dan produk kuliner, serta perluas distribusi produk dari kegiatan usaha Paper Diapers. Di tahun 2020, ICBP mengakuisisi 100% saham PCL, produsen mie instan, dengan kegiatan operasional di Afrika, Timur Tengah, dan Eropa Tenggara. Kita lihat bisnis structure-nya, di mana penjualan dari ICBP ini ditopang dari 6 segmen, yaitu ada segmen mie instan, segmen dairy, makanan ringan, penyedap makanan, nutrisi dan makanan khusus, serta minuman. Di mana di tahun 2021 juga ICBP gencar melakukan inovasi produk. Oke, di tahun 2021 penjualan didukung oleh segmen mie instan. ICBP mencatatkan penjualan sebesar 14,2 triliun pada kuartal 4 2021 atau tumbuh 11,3% secara year on year. Dan kalau misalnya kita lihat secara kumulatif, penjualan 2021 ini sebesar 56,8 triliun rupiah atau meningkat 21,8% secara year on year. Penjualan ini ditopang oleh kontribusi penjualan domestik maupun luar negeri yang lebih tinggi. Adapun sepanjang 2021, penjualan mie instan yang memiliki kontribusi 70% terhadap penjualan mengalami pertumbuhan penjualan paling besar dibanding segmen lainnya, yaitu sebesar 28,2% year on year menjadi 41 triliun rupiah. Hampir semua segmen mengalami pertumbuhan penjualan di tahun 2021, namun hanya segmen penyedap makanan yang alami penurunan sebesar 0,6% secara year on year menjadi 2,8 triliun rupiah. Kita lihat dari profitabilitas margin. Kenaikan penjualan turut berdampak pada kenaikan laba kotor sebesar 17,7% menjadi 20,3 triliun rupiah, serta kenaikan laba operasi sebesar 26,7% year on year menjadi 11,7 triliun rupiah. Laba bersih 2021 mengalami penurunan sebesar 3% akibat rugi selisih kurs dari kegiatan pembiayaan yang belum terrealisasi menjadi 6,4 triliun. Kemudian, gross profit margin di tahun 2021 tercatat sebesar 35,7% atau mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, yaitu sebesar 36,9% disebabkan oleh tingginya harga komoditas. EBIT margin mengalami kenaikan menjadi 20,5% dibanding tahun sebelumnya sebesar 19,7% disebabkan oleh rendahnya OPEX to sales ratio. Untuk net profit marginnya mengalami penurunan menjadi 11,2% dari tahun sebelumnya sebesar 14,1%. Oke, di sini kita lihat EBIT margin dari segmen minuman berbalik positif. Segmen mie instan, penyedap makanan, nutrisi dan makanan khusus secara kumulatif mencatatkan peningkatan EBIT margin 2021, di mana masing-masing sebesar 24,3%, 13,1%, dan 8%. Kemudian untuk EBIT margin bagi segmen minuman mampu berbalik ke angka positif dari tahun sebelumnya yang mencatatkan EBIT margin negatif.
Adapun EBIT margin untuk segmen minuman 2021 tercatat sebesar 2,2% dibanding tahun 2020 yaitu minus 2,1%. Di sisi lain, segmen dairy dan makanan ringan membukukan EBIT margin 2021 yang lebih rendah masing-masing 8,4% dan 9,3%. Di tengah naiknya harga komoditas, kinerja ICBP untuk tahun 2022 kami prediksi masih mengalami pertumbuhan yang tentunya didorong oleh penjualan Pine Hill dengan target wilayah Timur Tengah dan Afrika. Oke, keberhasilan Pine Hill. Kita tahu di tahun 2020 ICBP melakukan akuisisi Pine Hill. Nah, saat ini Pine Hill berhasil membukukan laba bersih setelah pajak atau NPAT 2020 dan 2021 masing-masing sebesar 110 juta US dollar dan 140,3 juta US dollar sehingga nilai rata-ratanya sebesar 125,2 juta US dollar. Berdasarkan perjanjian, Pine Hill menjamin rata-rata NPAT konsolidasi tahun 2020 dan 2021 tidak akan kurang dari 128,5 juta per tahun dengan toleransi deviasi 5%. Maka ICBP akan membayar nilai retensi sebesar 650 juta US dollar pada April 2022 melalui penerbitan obligasi global. Sekarang kita bahas mengenai faktor-faktor risikonya. Pertama itu ada risiko tingkat suku bunga, di mana risiko ini timbul dari pinjaman untuk tujuan modal kerja dan investasi. Yang kedua ada risiko mata uang asing. Perusahaan menghadapi risiko nilai tukar mata uang asing karena pinjaman, penjualan ekspor, dan beberapa pembelian utamanya dilakukan dalam mata uang dolar Amerika Serikat. Yang ketiga ada risiko kredit, di mana risiko yang dihadapi oleh perusahaan berasal dari kredit yang diberikan kepada pelanggan dan penempatan rekening koran serta deposito baru. Kemudian ada risiko likuiditas, di mana perusahaan menghadapi risiko ini karena mungkin akan menemui kesulitan dalam memenuhi kewajiban dan komitmen kontraktualnya. Kemudian yang terakhir ada risiko harga komoditas. Perusahaan menghadapi risiko harga komoditas terutama diakibatkan oleh pembelian bahan baku utama seperti tepung terigu, minyak goreng, dan skim milk powder. Untuk financial summary-nya, kami memprediksi bahwa penjualan dan juga net profit akan membukukan pertumbuhan masing-masing 11% dan 14%, di mana penjualan di tahun 2022 kami prediksi sebesar 63,1 triliun dan net profitnya kami prediksi sebesar 7,3 triliun rupiah. Untuk ROE dan ROA di tahun 2022 kami prediksi tercatat sebesar 13,3% dan 6,2%. Untuk rekomendasi dari ICBP ini, kami merekomendasikan buy dengan target price di level 9.400. Adapun konsensus price-nya itu di harga 10.635. Di mana rekomendasi kami ini memiliki potensial upside sebesar 27% dibandingkan last price di tanggal 12 April 2022 yaitu sebesar 7.400. Adapun risiko utama rekomendasi kami ini adalah daya beli konsumen yang belum optimal serta kenaikan harga komoditas. Oke, sekian mengenai paparan ICBP. Terima kasih.